Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 pada pembelajaran 1 tentang mari belajar Quran surah Al-Falaq. Jadi anak-anak, ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, membaca surah Al-Falaq. Yang kedua, melafalkan surah Al-Falaq. Yang ketiga, menulis surat Al-Falaq. Dan yang keempat, kandungan surat Al-Falaq. Baik, yang akan kita pelajari yang pertama yaitu membaca dan menghafal surah Al-Falaq. Namun sebelum itu, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq diambil dari lafal Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama yang artinya waktu subuh. Surah ini diturunkan sesudah surah Al-Fil dan sebelum surah An-Nas. Surah Al-Falaq dan An-Nas disebut surah Al-Mu'awwizatain, yaitu 2 surah perlindungan. Surah Al-Falaq diturunkan ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Falaq melalui perantara malaikat Jibril. Ketika dibacakan ayat-ayat surah ini, terlepaslah simpul sihir itu. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Falaq menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat melindungi manusia dari kejahatan dan kesesatan. Baik, poin yang pertama, membaca dan menghafal surah Al-Falaq. Dalam membaca dan menghafal Al-Quran merupakan ibadah yang berpahala. Anak-anak dapat menghafal surah Al-Falaq secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain, baik itu orang tua, kakak, dan lain. Bacalah surah Al-Falaq berikut dengan tartil sesuai dengan makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itu tadi contoh bacaan surah Al-Falaq yang tartil dan sesuai dengan makhrajnya. Sekarang arti dari surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq.
Ayat kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Selanjutnya arti kata surah Al-Falaq sebagai berikut. Baik, yang pertama, kul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan yang menguasai, falaq, subuh, min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, apa yang Dia ciptakan, wa min syarri, dan dari kejahatan, ghasiqin, malam yang gelap, idza, apabila, waqab, telah gelap, naffatsati, perempuan-perempuan penyihir yang meniup-niup, fil 'uqad, pada buhul-buhul, hasidin, orang yang dengki, hasad, dia dengki. Baik, selanjutnya dalam menghafal surah Al-Falaq secara mandiri dapat dilakukan dengan membaca berulang-ulang supaya terbiasa dan hafal. Bacalah satu persatu ayat dan dibaca berulang-ulang sampai hafal. Baru anak-anak bisa hafalkan ayat berikutnya sampai hafal. Poin selanjutnya yaitu menulis surah Al-Falaq. Dalam menulis surah Al-Falaq ada beberapa langkah belajar menulis dengan benar surah Al-Falaq. Yaitu yang pertama, mencermati setiap huruf hijaiyah pada ayat yang hendak ditulis. Kemudian dalam menulis huruf hijaiyah atau huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Dan yang ketiga, perhatikan tata letak setiap huruf dan tanda baca. Kemudian poin selanjutnya, kandungan dan pengamalan surah Al-Falaq. Yang pertama, kandungan surah Al-Falaq. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa di alam ini ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang yang dengki. Jadi anak-anak, bacalah surah Al-Falaq untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai macam kejahatan. Kemudian pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berlindung dari kejahatan seluruh ciptaan Allah, baik manusia, jin, hewan, benda-benda mati yang dapat menimbulkan bahaya dari kejahatan seluruh makhluk, termasuk kejahatan dirinya sendiri yang mungkin sering ujub atau berbangga diri dan yang lainnya. Kemudian pada ayat ketiga dikatakan bahwa apabila matahari telah terbenam dan malam telah datang, di malam harilah setan serta manusia dan hewan yang suka berbuat kerusakan bergentayangan kemana-mana. Kepada Allah lah kita meminta perlindungan dari kejahatan dan kejelekan seperti ini, anak-anak. Pada ayat keempat dikatakan
dan dari kejahatan wanita-wanita yang menghembus pada buhul-buhul atau ikatan. Artinya bahwa bahaya dan kejahatan mantra dukun, yaitu segala mantra atau sihir yang digunakan untuk mencelakakan orang lain yang ditiupkan pada ikatan. Kebanyakan tukang sihir pada zaman terdahulu adalah perempuan. Kemudian ayat yang kelima, ayat yang terakhir dari surah Al-Falaq, dikatakan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Hasad atau dengki adalah berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, baik agar pindah kepada diri kita ataupun tidak. Allah menutup surat ini dengan hasad sebagai peringatan bahayanya perkara ini. Hasad adalah memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari bentuk hasad adalah ain atau pandangan hasad. Apabila seseorang melihat pada orang lain kenikmatan, kemudian hatinya merasa tidak suka, dia menimpakan ain atau pandangan mata dengan penuh rasa dengki kepada orang lain. Ain ini dapat menyebabkan seseorang mati, sakit, atau gila. Ain ini benar adanya dengan izin Allah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya anak-anak, poin yang terakhir yaitu pengamalan kandungan dari surah Al-Falaq. Di antaranya yang pertama, kita harus menghindari perilaku syirik. Kedua, kita harus semakin rajin dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita peduli terhadap sesama, saling tolong menolong. Dan yang keempat, saling mengingatkan dalam kebaikan. Temannya diajak sholat, diajak puasa, diajak saling berbagi dan lain-lain. Kemudian yang kelima, dalam berdoa kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh meminta selain kepadanya. Kemudian yang ketujuh, yang keenam yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan diri sendiri dan makhluknya. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.